Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi materi mengenai manajemen modal kerja. Kami dari kelompok 4A LPI Malam. Nah, manajemen modal kerja itu adalah pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan lancar tanpa gangguan keuangan. Tujuan utama dari manajemen modal kerja adalah menjaga keseimbangan antara likuiditas atau kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dan profitabilitas atau kemampuan menghasilkan keuntungan. Dengan pengelolaan modal kerja yang baik, perusahaan dapat menghindari resiko kekurangan dana operasional sekaligus memanfaatkan kelebihan kas untuk investasi jangka pendek yang menguntungkan. Adapun pengertiannya, yang pertama, modal kerja kotor atau gross working capital atau konsep kuantitatif. Modal kerja kotor adalah jumlah seluruh aset lancar yang dimiliki perusahaan. Konsep ini menekankan pada total dana yang tersedia dalam bentuk aset lancar tanpa memperhitungkan kewajiban jangka pendek. Artinya, semua aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun dihitung sebagai modal kotor. Contohnya itu seperti kas dan setara kas atau uang tunai, saldo bank. Yang kedua itu piutang, usaha. Contohnya itu kayak tagihan dari pelanggan. Yang ketiga itu persediaan. Contohnya itu stok bahan baku atau barang jadi. Dan yang terakhir surat berharga jangka pendek. Yang kedua ada modal kerja neto atau net working capital atau konsep kualitatif. Modal kerja neto adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Konsep ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Contoh rumusnya itu aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Jadi contoh perhitungannya, jika aset lancar eh, nominalnya 250 juta, maka dikurangkan dengan kewajiban lancar yang nominalnya 90 juta, maka didapatkan hasil 160 juta. Artinya, setelah seluruh kewajiban jangka pendek dibayar, perusahaan masih memiliki dana cadangan sebesar 160 juta untuk kegiatan operasional. Yang ketiga, ada modal kerja fungsional. Modal kerja fungsional menekankan pada bagaimana dana tersebut berfungsi dalam kegiatan operasional sehari-hari. Konsep ini membedakan antara modal yang harus selalu ada dan modal yang hanya dibutuhkan dalam situasi tertentu. Pembagiannya, yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital. Dana yang harus selalu tersedia agar kegiatan operasional tidak berhenti, misalnya stok minimum bahan baku, biaya gaji, dan sewa. Yang kedua, ada modal kerja variabel atau seasonal atau temporary working capital. Dana yang tambahan yang dibutuhkan pada waktu tertentu seperti musim liburan, promosi besar-besaran, atau peningkatan permintaan sementara. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen adalah jumlah minimum aset lancar yang harus selalu tersedia agar operasional tetap berjalan walaupun permintaan sedang rendah. Ini bisa diibaratkan seperti pondasi rumah. Tidak boleh diambil karena kalau diambil bisnis itu bisa goyah. Contohnya kayak misal sebuah minimarket harus punya stok minimal 100 bungkus mie instan, 50 kilo beras, dan kasir yang selalu punya uang 1 juta untuk kembalian. Kalau jumlah ini turun di bawah batas tersebut, maka toko tidak bisa melayani pelanggan dengan baik, atau artinya bisnis terganggu. Nah, dari modal kerja permanen ada terbagi lagi jenis-jenisnya, terbagi menjadi dua. Jenis yang pertama, modal kerja primer merupakan tingkat modal kerja paling dasar yang mutlak dibutuhkan agar perusahaan bisa tetap beroperasi. Kalau modal kerja turun sampai level ini, perusahaan sudah dalam kondisi kritis. Masih bisa berjalan, tapi resikonya udah sangat tinggi.
Biasanya digunakan untuk stok minimum bahan utama produksi, biaya berdasar operasional seperti listrik dan air, serta kas kecil untuk transaksi mendadak. Jenis yang kedua, modal kerja normal. Ini merupakan tingkat ideal yang membuat operasional lancar dan stabil. Dengan modal kerja normal, perusahaan bisa mengatasi fluktuasi kecil tanpa harus pinjam uang. Misalnya, punya stok dan kas lebih banyak dari minimum agar tetap aman jika ada permintaan mendadak. Setelah itu ada jenis modal kerja yang kedua, yaitu modal kerja variabel, merupakan tambahan modal sementara yang dibutuhkan saat aktivitas bisnis meningkat karena faktor musiman, siklus ekonomi, atau kejadian darurat. Berbeda dengan modal kerja permanen. Jumlahnya bisa naik atau turun dan akan berkurang saat aktivitas kembali normal. Contohnya saat lebaran, toko kue butuh stok sirup dan kue lebih banyak. Saat ada pesanan besar dari perusahaan lain, kita butuh dana tambahan untuk bahan baku. Jenis modal kerja variabel terbagi menjadi tiga. Modal kerja variabel yang pertama yaitu modal kerja musiman. Modal kerja ini timbul karena perubahan permintaan yang rutin dan bisa diprediksi. Contohnya, toko baju menambah stok menjelang hari raya besar. Yang kedua, toko buku menambah persediaan menjelang tahun ajaran baru. Nah, jenis yang kedua ada modal kerja siklus, dipengaruhi oleh siklus ekonomi secara umum. Misalnya, saat ekonomi sedang tumbuh, daya beli meningkat sehingga perusahaan perlu modal kerja lebih banyak. Sebaliknya, saat resesi, permintaan menurun, jadi modal kerja berkurang. Jenis yang ketiga ada modal kerja darurat atau khusus. Dibutuhkan karena peristiwa mendadak seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, atau peluang bisnis yang tiba-tiba muncul. Contohnya, pabrik perlu dana tambahan untuk mengganti stok yang rusak akibat banjir atau memanfaatkan kesempatan ekspor mendadak. Baik, selanjutnya yaitu strategi modal kerja. Strategi modal kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada strategi konservatif, yaitu strategi paling aman yang paling stabil. Nah, perusahaan menyimpan cadangan kas yang besar dan tidak terlalu bergantung pada utang jangka pendek. Risikonya juga rendah, tapi keuntungan juga tidak terlalu tinggi. Cocok untuk perusahaan besar, sektor publik, atau industri yang stabil seperti listrik dan air. Nah, yang kedua ini ada strategi agresif, yaitu kebalikannya dari konservatif. Perusahaan menggunakan dana minimum untuk kegiatan operasional dan lebih banyak mengandalkan pinjaman jangka pendek. Keuntungannya tinggi karena efisiensi, tapi risikonya juga besar. Jika terjadi gangguan kecil di arus kas, perusahaan bisa langsung kesulitan membayar kewajiban. Biasanya dipakai oleh startup, bisnis retail, atau perusahaan teknologi yang berani ambil resiko. Nah, yang terakhir ada strategi moderat, yaitu pendekatan tengah-tengah. Dia di antara konservatif dan agresif. Perusahaan berusaha menjaga keseimbangan antara keamanan, yaitu likuiditas, dan efisiensi, yaitu profitabilitas. Nah, strategi ini paling realistis dan sering digunakan oleh perusahaan mapan yang ingin tetap tumbuh, tapi tetap aman secara finansialnya. Selanjutnya ada kebijakan model kerja. Nah, kebijakan model kerja ini adalah cara atau strategi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja harian dengan mempertimbangkan berbagai sumber dana yang tersedia, seperti pinjaman bank, kredit, dan pemasok atau modal sendiri. Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan yaitu yang pertama pemilihan sumber dana tergantung seberapa beraninya perusahaan mengambil resiko. Ya, kalau perusahaan agresif ya lebih suka utang jangka pendek yang murah. Tapi kalau konservatif itu lebih pilih dana sendiri atau pinjaman jangka panjang. Kesalahan dalam mengelola modal kerja bisa juga menyebabkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Adapun dampaknya yaitu ada internal dan eksternal. Dampak dari internal itu gajinya terlambat. Nah, karyawan ini kehilangan motivasi untuk memproduktivitas dan produktivitas itu turun.
Dan dampak untuk eksternal itu tidak bisa bayar utang tepat waktu. Jadi bank dan pemasok itu tidak mau bekerja sama lagi. Nah, dan kalau dua-duanya sudah hilang kepercayaan, maka perusahaan bisa menuju kebangkrutan karena tidak adanya pihak yang mau membantu secara finansial. Oke, kemudian selanjutnya yaitu menghitung kebutuhan modal kerja. Yang pertama ada metode waktu keterikatan dana. Metode ini mengukur berapa lama dana perusahaan terikat dalam proses operasional sejak pembelian bahan baku hingga penerimaan kas dari penjualan. Waktu keterikatan dana sama dengan waktu stok ditambah piutang, ditambah waktu piutang, kemudian dikurangi waktu utang. Begitulah metode waktu keterikatan dana. Kemudian metode perputaran modal kerja. Metode ini menilai beberapa sering modal kerja berputar dalam 1 tahun untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya, perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Baik, masuk ke kesimpulan. Jadi manajemen modal kerja merupakan aspek penting dalam menjaga kelancaran operasi dan juga stabilitas keuangan perusahaan. Perusahaan harus menyeimbangkan antara jumlah aset lancar dan kewajiban lancar agar tetap likuid dan juga produktif. Jadi strategi dan kebijakan modal kerja yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan juga menjaga kepercayaan stakeholder dan juga memperkuat ketahanan keuangannya dalam jangka panjang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin sekian beberapa sharing dari rekan-rekan kami. Semoga sesi sharing kali ini bisa membantu rekan-rekan yang lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.